Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya dari sudut Medokan Semampir AWS. Dan saya Hendro Delaksono akan menemani Anda dalam obrolan hari ini. Dan saya kebetulan mendapatkan tamu yang luar biasa hari ini, alumni Stikosa AWS, praktisi public relation. Dan dia sangat inspiratif membagikan banyak tips terkait kegiatan public relation. Bersama saya Pak Pungki Kusuma. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Hendro. Rasanya tidak asing lagi saya dengan Mas Hendro ini ya. Kalau di dunia kewartawanan di Surabaya adalah salah satu yang kudu disebut namanya ini. Iya, Insya Allah semoga begitu ya. seperti itu. Semoga seperti itu. Yang jelas sampai detik ini wajah saya belum muncul di poster-poster menjelang pemilu 2024, Pak. Rasanya Bapak tidak perlu berkontestasi karena Bapak pasti akan menang ya. Asal tahu saja, sahabat AWS TV, bahwa Pak Pungki Kusuma ini sekarang aktif menjadi konsultan PR. Dia adalah direktur Yelo Toa. Dan kemudian selama ini fokusnya diantaranya adalah community relation, media relation, crisis management PR, rasanya seperti itu. Yes, crisis PR. Krisis public relation ini rasanya salah satu ruang yang memberi banyak tempat untuk eksplorasi, Pak. Mengingat kondisi sekarang, bagaimana orang itu sangat menjaga reputasi, gitu ya. Nah, reputasi ini kan jadi sesuatu yang mahal. Beberapa perusahaan saya tahu pasti mereka mengeluarkan budget yang sangat besar untuk menjaga atau menciptakan. Benar Tapi sekali. menurut jenengan, mana yang menjadi lebih penting? Apakah kita menjaga reputasi atau memang kita berperilaku sebagai sebuah institusi yang profesional? Menurut Pak Pungki bagaimana? Ya, jadi yang sangat penting adalah integritas suatu organisasi tersebut, ya. Dimana ketika sebuah organisasi ini punya integritas, maka di situ ada kejujuran. Karena PR adalah kejujuran, apa adanya, ya. Dan kemudian kalau tadi Mas Hendro bertanya mana yang sekarang ini lebih penting, ya. Saya berpikir bahwa PR ini ketika kita kaitkan dengan sebuah reputasi, nama baik, dan citra sebagai orang PR, saya harus mengatakan PR is everything. Reputasi adalah segalanya. Citra adalah segalanya. Dan pencitraan itu jauh dari buruk. Beberapa pihak mengatakan, wah itu cuma pencitraan aja, pencitraan. Loh, itu sangat diperlukan. Asalkan itu dibalut dengan kejujuran, dengan integritas. Nah, ketika sebuah perusahaan katakanlah, dia sudah mengeluarkan let's say puluhan miliar, ratusan miliar, ketika terjadi satu peristiwa, apakah itu mulai desas-desus, menyangkut reputasi perusahaan itu yang dipicu oleh katakanlah beberapa peristiwa yang ada di dalam, dan itu benar, maka ketika itu ditutup-tutupi, dan ketika publik akhirnya tahu bahwa yang terjadi tidak sesuai dengan yang ditutupi tadi, ratusan miliar tadi habis. Tidak ada manfaatnya akhirnya ya. Akhirnya bahwa investasi yang sudah ditanamkan itu menjadi sia-sia, dan untuk mengembalikan citra positif tadi ini very costly, sangat susah sekali. Namanya sudah cedera, orang akan susah sekali. Walaupun secara kepiaran itu masih mungkin ditandani, Mas. Ya. Kita berikan perspektif yang lain dari sudut pandang yang lain dengan rencana-rencana kepiaran yang matang, insya Allah itu masih bisa dinetralisir. Walaupun dalam pandangan saya, Mas Hendro, PR adalah bukan pemadam kebakaran. Ya, saya setuju itu. Gitu ya? Setuju saya. Ya, PR it's not pemadam kebakaran, bukan fire extinguisher. Ya, karena apa? Di situ ada kejujuran. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah hotel di Jakarta, ya, ada pekerjanya terjebak dalam lift, ya, hingga ada korban, ya, PR mengatakan, oh, semua bisa tertolong dengan baik kok, ya, nggak ada korban dan lain sebagainya. Tapi jangan salah bahwa media dengan ranah investigasinya
dia bisa kemana-mana. Dia akan mencoba mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kan seperti itu. Betul. Dan kemudian ketika fakta berbicara, besoknya itu di running, ya habis perusahaan tersebut. Sehebat apapun PR menghadang apa yang dilakukan wartawan untuk melakukan investigasi, ini malah bisa celaka kan? Betul. Kesannya itu PR kayak menutupi fakta gitu. Seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh karena pada apa namanya dasarnya PR itu tadi integritas, kejujuran, ya. Dan satu hal dari pengalaman saya bahwa sebetulnya rekan-rekan media ini, maaf ya, saya harus ya ini kita fair saja, rekan-rekan media karena saya pernah menjadi reporter ya, itu tidak terlalu menyukai berita yang keluar dari PR, Mas. Bener nggak, Mas? Ada benarnya. Ada benarnya ya, oke. Karena apa? Berita yang dikemas melalui seorang PRO atau Pranata Humas ini sudah melalui filter. Exactly, ya. Filter sedemikian rupa sehingga walaupun itu memang akhirnya menjadi sebuah apa namanya materi berita, namun tentu saja selalu menyisakan, wah kok cuman garing gini aja. Wah ini ada yang ditutup-tutupi. Nah, pembaca saya pasti nggak akan suka. Pemirsa saya yang mempunyai jiwa curiosity atau rasa ingin tahu, mosok sih gitu. Apalagi kalau ketika seorang apa namanya pejabat dari sebuah lembaga, institusi atau perusahaan, ketika ada wartawan yang dengan teknik doorstop menanyakan, Pak, bagaimana tentang kasus ini? Oh, saya no comment. Dalam pandangan saya selaku orang PR dan membidangi masalah konsultansi PR, no comment is the worst answer. Jawaban yang paling buruk dari suatu institusi, apalagi orang PR, jangan pernah mengatakan, oh saya no comment tentang hal itu. Ya, karena apa? Pembaca kita, pemirsa cerdas. Wah, berarti bener ini dia ngomong no comment, kayak iso jawab. Kira-kira begitu Mas Indro ini. Nah, sehingga tentunya ada strategi yang lebih taktis, strategis dan cerdas. Itulah sebabnya setiap perusahaan wajib menjalankan perusahaan itu dengan pendekatan public relations. Kira-kira begitu, Pak Pungki. Suatu saat saya pernah ngobrol dengan praktisi public relation, dan salah satu catatan yang menurut saya menarik adalah ketika dia mengatakan perusahaan mesti menerapkan public relation itu sebagai corporate culture. Artinya begini, setiap orang dari pimpinan sampai yang paling bawah itu mesti menerapkan bahwa dia itu sebagai seorang public relation. Ketika orang datang bertemu dengan petugas security-nya akan menjelaskan, oh ya gini. Dan saya pikir public relation adalah citra dari perusahaan itu, institusi itu. Itu sebabnya akhirnya corporate culture, public relation sebagai sebuah corporate culture rasanya perlu diterapkan. Kalau menurut Pak Pungki bagaimana ini? Itu sangat benar dan sangat idealis, pada kenyataannya susah. Susah ya? Karena jangankan ke sana, banyak top manajemen dari perusahaan atau korporasi atau lembaga ini sendiri masih mendudukkan PR pada bukan posisi yang cukup terhormat dalam tanda kutip. Cukup penting. Dalam beberapa pengalaman yang saya ikuti dan saya jalani, public relations ini masih dianggap sebagai cost center, Mas. Wah, ini duitnya banyak, ini cuma gini-gini aja. Sebagai cost center. Padahal kalau kita melihat sebetulnya kalau kita ngomong impact jangka panjang, ini kan justru investment sebetulnya kan. Itu sebuah investasi. Nah, disinilah bahwa pemahaman public relations secara holistik ini menjadi tantangan bagi teman-teman PR. Ya, khususnya teman-teman yang sedang menggeluti dunia PR ini. Bagaimana mempiarkan PR itu sendiri agar benar-benar menjadi PR. Ya, dan kalau kita bicara PR, terkadang masih juga ada satu persepsi yang tangkapannya keliru. Oh, dia PR-nya perusahaan ini, oh dia PR-nya, padahal sebetulnya yang benar kan PRO, Public Relations Officer-nya, karena PR ini sebagai bidang, kan ngatain Mas. Nah, atau dia Pranata Humasnya, oh dia humasnya perusahaan ini, bukan, tapi Pranata Humasnya, orangnya, karena PR ini adalah sebagai keilmuan atau bidangnya, kan begitu. Nah ini perlu kita luruskan ya.
Teman-teman PR sendiri juga sering salaman kan dengan orang, dengan wartawan, saya PR-nya Pak, saya PR-nya, saya humasnya. Padahal kan saya peranata humasnya. Oke. Hal kecil, but it does matter, Mas. Ngaten kira-kira. Oke. Nah, kembali tadi mengenai beberapa hal yang Mas Hendro soroti ya, tentang bagaimana mempiarkan seluruh pihak di dalam hotel atau di dalam perusahaan tertentu. Ini menjadi tugas yang sangat-sangat berat bagi manajemen itu. Nah, ketika suatu manajemen dari korporasi atau lembaga ya, nah ini harus memahami bahwa PR ini diperlukan untuk meng-create citra baik, menciptakan reputasi, dan kemudian mendapatkan third party endorsement atau backup dukungan dari seluruh stakeholder yang diinginkan. Nah, tampaknya sepele, tampaknya cost center. Namun ketika tadi misalnya, nah ini ada satu contoh lagi, ada sebuah hotel, saya tidak sebutkan namanya, saat itu mengundang. Itu kayak cara wartawan menulis berita kriminal. Seseorang yang tidak mau disebutkan namanya gitu. Nah, betul ya. Walaupun dalam pandangan-pandangan tertentu itu juga menyisakan pertanyaan. Maksud iya sih? Nah gitu ya toh. Sehingga ini kita kan bicara mengenai kredibilitas suatu berita ya. Nah, ini hotel yang tidak perlu disebutkan namanya. Ya, karena satu hal saya tidak bisa menyebutkan nama hotelnya, tapi ini adalah real ya. Suatu ketika ada serombongan wartawan sekitar 80 orang ya diundang oleh sebuah lembaga untuk ada suatu kajian literasi di sana, pelatihan kepada para awak media ini. Nah, ketika selesai melakukan jamuan makan malam, ya lebih dari separuh wartawan yang diundang tadi keracunan. Wow. Ya. Nah, ini menyisakan sebuah persoalan karena ini adalah good news buat media. Ya, good news is a bad news sebetulnya ya kan begitu ya. Ya kalau ada giumnya kan kalau ada orang kemudian digigit anjing. Saya tidak suka itu, tapi ya itu yang terjadi. Itulah yang terjadi ya. Ya, kalau ada orang digigit anjing kan bukan berita, tapi kalau ada orang menggigit anjing kan jadi berita kan ini ada giumnya kan seperti itu. Nah, ini kembali bahwa ketika ini wartawan loh, mereka sendiri menjadi subjek dari peristiwa itu, mereka keracunan. Dan otomatis insting wartawannya ini pasti akan, loh ini kenapa kok sampai bisa keracunan? Bagaimana quality QC dari makanan ini bagaimana? Namun yang sangat disayangkan dari hotel tersebut, tidak ada satupun pejabatnya yang dalam tanda kutip berani bertemu dengan wartawan yang menjadi korban tadi ya. Sehingga besoknya apa yang terjadi? Ratusan tulisan menyebar di seluruh Indonesia. Ya. Wartawan dan itu seperti bola liar udah. Akhirnya kan seperti itu akhirnya. Betul. Dan setelah beberapa hari pun saya ikuti dari perkembangannya, tidak ada klarifikasi dari hotel tersebut. Semakin liar. Akan semakin liar. Nah, ini yang seharusnya setiap institusi itu memahami. Sekritikal apapun kondisinya, ketika seorang PRO-nya tampil, itu akan menjadi jauh lebih baik. Iya. Ya, walaupun pada saat itu memang belum mampu juga untuk memuaskan si wartawan yang menanyakan itu, namun kan daripada tidak tampil sama sekali. Menjadi bola liar tadi. Kira-kira begitu, Mas. Ya, itu kurang lebih ilustrasinya seperti yang terjadi ketika suatu saat ada sebuah perusahaan penerbangan, ada pesawatnya yang jatuh, terus kemudian sekian orang meninggal. Akhirnya kan pimpinannya sampai akhirnya ngomong di depan media. Kami pikir ini sebuah sikap yang sangat gentleman gitu ya. Bagaimana seseorang pimpinan itu sampai akhirnya dia datang bertemu wartawan secara langsung untuk menjelaskan dan minta maaf. Itu saya pikir sikap yang sangat baik. Kalau misalnya tadi dibandingkan dengan tadi yang disampaikan, akhirnya tidak ditemui sama sekali, tidak ada klarifikasi sama sekali. Kejadiannya ini begitu. Kondisi yang sebetulnya. Itu benar. Jadi begini, kalau saya boleh garis bawahi lagi, bahwa media itu memang benar-benar ingin mendapatkan news yang betul-betul kredibel dari sumber tertinggi. Tadi kalau saya katakan bahwa tidak semua media ini menyukai berita yang keluar dari PR ya. Ketika
seorang PRO yang berbicara ya, itu kadang-kadang masih ada anggapan, wah masih ada yang dalam tanda kutip kurang lengkap. Iya, Tapi ketika itu adalah pimpinan utama mengatakan, saya minta maaf, terjadi begini, mohon waktu, biarkan tim kami bekerja, kami akan kembali lagi ketemu dengan media, dan kami akan paparkan data dan update dari peristiwa yang terjadi. Iya. Itu kan akan lebih elegan. betul. Saya setuju kali itu. Pak Ya. Pungki, Ya, ini suhunya belakangan ini kan semakin panas ini. Ya. Tidak hanya gara-gara kondisi cuaca, tapi Ya. juga kita memasuki tahun politik gitu ya. Ya. Jadi akhirnya kondisinya agak panas. Ya. Saya berkenalan dengan beberapa orang praktisi PR, Ya. konsultan PR, terus kemudian dia mendampingi beberapa politisi. ya, Nah, dalam konteks ini sebetulnya citra apa yang ingin dia ciptakan yang berhubungan dengan politisi? Saya tahu ini sangat berbeda pekerjaannya dengan hospitality bisnis gitu ya. Tapi bagaimana dengan politisi ini? Citra, otomatis kan diciptakan citra. Dan guyonannya itu kan begini, pencitraan, itu kata dasarnya itu kan pencit gitu ya. Kalau dimakan terlalu banyak kan mulus gitu. Nah, ini dalam konteks politik ini seperti apa? Ya, seperti yang saya selalu sampaikan pada banyak kalangan bahwa public relations atau yang berhubungan dengan ke-PR-an ini bisa diterapkan dimanapun juga, mulai dari lembaga-lembaga nirlaba, ya, perusahaan yang orientasinya pada laba, dan bahkan pada lembaga-lembaga keagamaan pun Iya. itu perlu pencitraan. Namun yang harus diingat, termasuk ketika kita bicara mengenai pencitraan di bidang politik, di situ adalah kembali jangan pernah melanggar integritas dan kejujuran yang ada. Ya, nah di politik ini agak sulit ya, karena ini berbicara mengenai hitung-hitungan. Ya, mereka berstrategi seperti apa? Saya harus berstrategi seperti apa? Belum lagi sekarang ini kita dikaburkan, dibiaskan dengan buzzer-buzzer. Iya. Ya, dengan mereka-mereka yang tentunya ya dengan segala rasa hormat, dengan polling-polling yang nun sewu, saya cuma dengar-dengar ini ya, bisa dipesan dan lain sebagainya. Pak Pungki ini orangnya santun sekali ya. Untuk mengatakan apa adanya itu. PR itu harus santun. Ya. Jadi balutan-balutan itu bukan kita mencoba untuk mengaburkan fakta, tapi memang kalau kita bisa pilih sesuatu yang santun, terstruktur, why not? Nah, di sebelah nanti orang akan melihat di level mana kemampuan kita dalam bidang ke-PR-an itu. Nah, kembali ke politik tadi, nun sewu saya juga pernah di-hire oleh salah satu partai politik, walaupun saya tidak berpolitik praktis. Dan sebaiknya tidak sebutkan namanya, Pak. Tidak. Ya, untuk memberi masukan-masukan tentang bagaimana meng-create komunikasi ke publik. Oke. Ya. Ya, dan kemudian itu tadi sama seperti panjenengan sampaikan tadi, oleh teman-teman partai yang kemudian meng-hire saya ini terlalu sopan, bilang gitu. Saya bilang, loh harus seperti ini, karena publik sudah cerdas, biarkan mereka yang memilih. Kira-kira begitu, Mas. Jadi kalau tadi bagaimana mencitrakan citra seorang politikus, katakanlah itu sah-sah saja. Oke. Asalkan di belakang itu ada integritas, ada kejujuran. Poinnya di situ ya. Poinnya di situ. Dan kemudian mampu membuat perubahan yang positif. Oke. Ya, kalau memang seperti itu ya kenapa tidak? Saya 100% setuju tadi, Pak. Amin, amin. Pak, ini pertanyaan terakhir. Yeah. Kita memasuki era digital lah, dan public relation disebut-sebut public relation era digital gitu Ya, kan. siap. Nah, Pak Pungki, kalau dengan melihat tadi sudah disinggung tentang buzzer gitu ya. Yes. Nah, kira-kira public relation di era digital ini kira-kira apa sih yang harus disiapkan supaya kawan-kawan ini tidak terseleksi oleh keadaan, oleh kondisi perkembangan zaman? Ya, kalau bicara mengenai digitalisasi ini kan merebak di mana-mana dan di era eksponensial 4.0 ini, saya pikir seorang yang bekerja atau sekelompok kalangan yang bekerja dalam bidang ke-PR-an ini mau tidak mau harus mengenal apa yang dinamakan digitalisasi ini. Karena era-era PR yang non-digitalisasi ini sudah berbeda banget cara berstrateginya. Ya. Dan lain sebagainya. Sekarang ketika kita membuat media rilis menjadi press release dan lain sebagainya,
ini media-media yang ada ini sudah banyak yang sekarang ini media digital, walaupun print media tidak ditinggalkan. Ya, tentu saja Ya kan, tentu saja masih terus saya banyak mengikuti juga teman-teman yang tetap setia dalam print media itu, bahkan saya tetap berlangganan loper koran tuh masih datang ke rumah saya, walaupun saya baca di gadget dan lain sebagainya, tapi saya tetap baca yang printnya, tetap ada karakteristik yang berbeda. Nah, seorang yang bekerja di bidang public relations ini tentu saja dia harus memahami cara-cara digital sekarang ya, lebih ke arah bagaimana sih ketika dia ingin menyampaikan pesan komunikasi yang tajam ke sasaran ini, dia harus kenal yang namanya algoritmanya, ya toh, pelajari algoritma kapan berita ini akan bisa sampai kepada sasaran. Kemudian bagaimana engagement yang didapat itu, ya, dan engagement bukan masalah follower dan like aja, ya kan? Engagementnya seperti apa, dan itu harus dipelajari. Itu pandangan yang celaka kalau seperti itu kan. Exactly, Mas. Tidak hanya itu sebetulnya. Tidak hanya itu, betul. Dan ini sudah sangat luas sekali dan sudah complicated. Makanya sekarang ini kita harus belajar, teman-teman PR, termasuk saya sendiri ini, saya belajar mati-matian, Mas. Saya ini udah generasi baby boomers kan. Ya sekarang saya bekerjanya dengan teman-teman yang Gen Z, ya, di mana mereka ini sudah sangat eksponensial. Mau tidak mau saya harus masuk pada ranah-ranah yang semacam itu. Nah, itu yang menjadi tantangan teman-teman PR sekarang ini, konsultan-konsultan PR saat ini. Ya, karena eranya sudah hampir lewat. Namun kita tidak boleh untuk tidak belajar mengenai digital tadi. Ya, saya mempelajari bagaimana berkomunikasi melalui multi platform media, ya, bagaimana mulai dari TikTok ya sampai ke podcast, sampai ke YouTube, sampai kemana-mana, itu harus. Dan tadi algoritmanya kita harus tahu untuk mendapatkan engagement yang maksimal. Ini keren sekali, betul keren sekali. Kita mestinya punya waktu diskusi yang lebih panjang untuk membahas bagian ini. Tapi apa boleh buat saya sudah dikasih kode, Pak. Kita bisa offline kan ini, Mas. Kita bicarakan lagi ini kapan-kapan. Tapi menurut saya poin pentingnya adalah setiap orang rasanya perlu mengupgrade dirinya sendiri, mengikuti perkembangan zaman. Karena setiap masa punya tantangan sendiri-sendiri, dan itu memang keniscayaan, hal yang memang harus kita siapkan. Pak Pungki, saya terima kasih sekali. Mas Hendro, luar biasa pembicaraan kita pagi ini. Ya, jenengan sudah hadir di sini, berbagi referensi dengan kawan-kawan, berbagi inspirasi, dan termasuk untuk Anda para sahabat AWS TV. Saya Hendro De Laksono dan Pak Pungki. Saya Pungki Kusuma. Terima kasih perhatiannya, sehat dan sukses selalu.